Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsa, Ustadz dari Gresik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, di kantor itu kita buat koperasi karyawan, Ustadz. Tapi masih belum berjalan. Dan Ana kebetulan menjadi bendaranya. Di salah satu tugas bendara adalah menghitung pajak nantinya terkait toko, terkait keuntungan toko dan lain-lain. Apakah tugas saya terkait memungut pajak itu diartikan juga tolong menolong dalam kemaksiatan, Ustaz? Karena salah satu asatid kalau nggak salah saya mendengar barang siapa yang kalau memungut pajak kita ikut dalam tolong menolong dalam kemaksiatan itu, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dulu di tahun 2015 pernah buat usaha dengan 10 orang dengan mengumpulkan masing-masing modalnya sekitar 1 miliaran, dan itu sudah berjalan 1 tahun. Kemudian 1 tahun itu timbul hasil, ada keuntungan lah tiap bulan, lumayan keuntungannya. Kemudian di tahun kedua salah satu anggota kita itu diamanahkan untuk mengelolanya. Ternyata di 6 bulan dia mengelola, menyelewengkan itu tadi, menyelewengkan harta dari usaha itu tadi. Kemudian setelah itu kita laporkan ke polisian, sudah diusut dan sudah diberikan hukuman, namun tidak ada pengembalian harta, cuma hukuman berapa tahun penjara itu, dan itu sudah selesai. Apakah hal seperti itu sebenarnya kita nggak ikhlas, dari 9 orang itu nggak ikhlas bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa, cuma dari segi hukum dia sudah dihukum. Apakah itu sudah selesai bagi dia, ataukah kita nanti bisa menuntut di akhirat untuk hal seperti itu? Saya kira cukup, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Yang pertama dulu, Mas. Tadi antum sebagai bendahara koperasi. Terus antum bertugas untuk salah satunya kan untuk memotong pajaknya. Ya, menarik pajak dari misalkan toko kan nanti membayarkan ke dinas pajaknya. Menarik pajak ke toko. Ada toko, kita usaha toko. Jadi Ustaz, ada pajak PPN tiap barangnya. Ya, gitu, jadi setiap dalam bidang koperasi tersebut punya bidang usaha, Ustaz. Salah satunya misalkan toko. Nah, kemudian beliau itu adalah bagian bendahara yang mengambil jatah pajak yang harus dibayarkan ke negara. Nah, pertanyaan beliau, apakah saya termasuk yang bekerja sama dalam penarikan pajak, Ustaz? Baik. Ini live ya. Saya akan jawab, antum yang tanggung. Siap, Ustaz. Ya, saya termasuk korban. Baik, jadi begini ya. Terkadang ada toko yang dia sudah kena undang-undang apa istilahnya? PPN, apa namanya itu? Penambahan nilai, Ustaz. Penambahan nilai. Jadi sehingga di situ ditulisi ya. Ya. Setiap Anda belanja di sini, maka Anda wajib untuk bayar 10%. 10%. Sekarang lebih 11. Sekarang 11%. Nah, ada konsumen yang belanja. Saat belanja, dia harga tertentu plus PPN. Di struk itu ada PPN-nya. Ketika konsumen sudah melakukan seperti ini, berarti dia sudah menitipkan 11% dari apa yang dia bayarkan itu kepada toko. Itu toko terlarang, Pak, untuk ngambil itu, Pak. Karena dia sudah titipkan. Di struk kan ada ya, harganya misalnya 200.000, 11% berarti berapa? 22.000. Ya. Maka 2.000 sekian, 2.200 ya? Iya. 2.200. 11% soalnya. 11%. Maka nilai itu jadi milik negara. Kok kemudian dia buat laporan yang mengurangi, saya menyatakan ini toko ngambil harta orang lain. Kan itu bukan milik toko, itu dititipkan untuk negara. Dan Anda tidak terhitung, toko ini menetapkan 11% itu apakah terhitung penarik pajak? Bukan, itu negara yang menetapkan. Toko nggak punya pilihan yang lain. Mau tidak mau, ya adanya kayak gini, maka hanya ini yang bisa saya utarakan. Sehingga sama-sama sadar, bahkan kadang kan ada foto bupati ya.
ya, sama istrinya atau sama suaminya. Ada fotonya ini dan terus ada tulisannya bahwa Anda belanja di sini akan terkena berapa tadi? 11%. Lalu konsumen ridho dengan itu, dia bayar. Maka toko hanya sebagai penampung yang dititipi. Kalau saat laporan pajak menyalahi itu, berarti kan dia mengambil sebagian untuk dirinya. Malah dia jadi penarik pajak. Nah, ini menarik ini Ustaz. Anggaplah misalnya total 11% ya dari semua akumulasi transaksi yang dia lakukan, dia dapat 100 juta. Nah, kemudian dia memanipulasi laporan pajak, terus dia serahkan tinggal 80 misalnya. Ya. Yang 20 juta bukan duit dia itu. Iya, aduh ini Ustaz. Kayaknya Itu banyak yang kena ini Ustaz. harus diserahkan ke negara. Lah, ketawa semua Ustaz. Eh? Kayak saya kan bilang kayaknya banyak yang kena. Karena Ustaz. mereka konsumen. Oh iya, iya. Belum tentu Ustaz. Dan ini saya juga ini menarik Ustaz karena nyun sewu lah, kadang-kadang nyun sewu Ustaz, ini saya buka sekalian nih. Seorang pengusaha itu kadang-kadang memang punya konsultan pajak Ustaz. Betul. Ya mungkin bisa dikatakan sebagaimana yang Antum tadi sampaikan itu mengelabui pajak Ustaz. Termasuk mengambil haknya negara Ustaz. Kasusnya beda dengan yang lain. Ini salah satu kasus saja ya. Ini yang terang-terangan saya buka adalah kalau toko sudah di-clear Oh iya. di depan bahwa konsumen yang transaksi di sini kena pajak 11%. Bahkan di struk itu tertulis Iya. PPN 11%. 10%. Kan kayak gitu ya. Iya. Sehingga Anda belanja sekian ratus ribu, tertulis PPN 11%, nominalnya tertera. Betul. Berarti saya membayar itu sebagai pajak. Saya konsumen ya. Sama Ustaz. Nah, itu diterima oleh toko. Nggih, Akumulasi itu dititipkan. terlarang bagi toko untuk mengambil sepeser pun. Iya. Mas. Kalau dia ngambil berarti tokonya penarik pajak. Iya. Karena pembeli sudah menitipkan. Ya, maka status toko ini hanya pihak yang dititipi oleh konsumen untuk menyerahkan pajak itu. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya 18.000 US dollar. Hubungi